Selamat datang di Mawar Nusantara Channel. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video ini. Jadi ibu kota Nusantara itu sebagai identitas bangsa. Mulai dari istana yang dibangun sudah mencerminkan arsitekturnya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bau Nusantaranya itu sudah jelas dari konsep membangunnya. Lingkungan dipegang betul. Jadi apa yang dikatakan tadi Ketua Presidium, ya, bahwa wawasan lingkungan itu menjadi perhatian untuk semua, termasuk dalam membangun IKN ini. Konsep apa selain itu, selain menjadi identitas bagi Indonesia, IKN ini juga mempunyai konsep bangunan dunia. Jadi dia mendunia, tujuannya itu mendunia. Jadi Nusantara ini harus ditahu oleh dunia, dan dia mendasari konsep pembangunannya untuk dunia. Juga yang tidak terlupakan adalah menjadi pusat pergerakan ekonomi Indonesia. Ya, menjadi pusat pergerakan ekonomi Indonesia. Apa artinya? Bahwa konsekuensi dari membangun ibu kota Nusantara ini membutuhkan kekuatan SDM yang sangat baru dan yang brilian. Konsep teknologi tadi. Teman-teman, kalau memperhatikan pernyataan Presiden bahwa IKN ini membutuhkan generasi muda Indonesia untuk membangun. Jadi di sana dibutuhkan betul-betul kalian yang masih muda-muda untuk berperan, dan di situ ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam membangun IKN. Ini yang harus kita tanggap. Nah, itu dasar IKN. Saya mau berbicara tentang geopolitik. Seperti kita pahami bahwa geopolitik itu sebenarnya bagaimana membangun tatanan politik, bagaimana membangun dunia politik, bagaimana membangun dunia ketatanegaraan kita. Dalam artian bagaimana menjalankan pemerintahan ini. Itulah kajian geopolitik dalam IKN. Nah, kalau kita menyimak, teman-teman, apa fungsi kita, Toraja ini? Bagaimana geopolitik yang harus kita mainkan Toraja dalam membangun atau menyambut kedatangan IKN ini? Tadi sudah dibilang oleh narasumber, harus mengetahui potensi yang ada. Potensi yang ada di Toraja Utara, yang ada di tanah Toraja, apa yang bisa disumbang untuk kita sambut IKN ini? Satu kekuatan besar. Potensi kita adalah SDM, sumber daya manusia. Ini yang paling utama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Enggak usah banyak-banyak dah. Mau pertanian apa semua itu cukup satu saja. Toraja memfokuskan diri pada SDM. Kenapa? Dari dulu kita ditahu sebenarnya kota pendidikan. Pariwisata ini nanti tahun 80-an. Toraja menjadi daerah pariwisata. Toraja menjadi daerah pariwisata ketika orang-orang Toraja sudah pintar. Ketika orang-orang Toraja sudah keluar dan menyampaikan bahwa di sinilah budaya yang paling unik, yang paling asli. Di sinilah panorama yang paling bagus. Itu akibat dari sebuah SDM yang dimiliki oleh Toraja, sehingga dia mampu merubah Toraja menjadi pusat pariwisata. Tapi sayangnya satu, yang lalu-lalu itu sampai sekarang tidak pernah menghadirkan Toraja sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Selatan. Padahal
mau orang Toraja, mau orang yang berhasil di Makassar, kalau adik-adik pelajari, khususnya yang tamat-tamat SMP, memang dia tamat di Makassar, tapi dia orang Toraja. Dia punya potensi luar biasa. Dan ini yang tidak terbangun oleh pemerintah kita. Pemerintah membangun pendidikan di Toraja, baik pemerintah Toraja Utara maupun Tanah Toraja, seperti normatif saja. Tidak ada kreasi. Nah, Toraja Utara, Tanah Toraja, menjadi penyangga ibu kota, apa yang harus dimainkan? SDM-nya. Di sini pendidikan luar biasa majunya. Daerah paling banyak perguruan tingginya adalah Toraja. Bahkan perguruan tinggi yang sudah punya nama di luar datang buka cabang di sini. Ya, Atmajaya sudah buka perwakilan, UKI Paulus sudah buka. Nah, padahal sudah ada UKI Toraja. Ini luar biasa. Mahasiswa UKI Toraja sudah luar biasa, Pak. Karena itu, teman-teman, dorong ini. Kebetulan kedua bupati ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara, menjadikan pendidikan menjadi prioritas utama. Pariwisata akan maju kalau pendidikanmu bagus. Itu teman-teman, jadilah penyangga. Tidak usah jauh-jauh berpikir. Saya orang praktis, tidak butuh teori. Pikir tak, apa yang paling baik? Kalau ada bupati di sini saya bilang, Toraja Utara menjadi penyangga IKN dengan mempersiapkan SDM. Berapa juta orang yang dibutuhkan untuk membangun IKN ini? Tidak usah yang kita konsep, terlalu singkat ini waktu. Kalau mau dikonsep semua, 3 hari 3 malam kita diskusi. Oke, terima kasih.